Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita awali dengan berdoa di dalam hati, kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul dan beribadah di malam yang terakhir pada tahun 2021 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2021 ini dan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Pada saat akhir tahun ini, kita perlu mengenang kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, sambil kita menerima kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan. Apakah yang harus kita suarakan kepada Tuhan yang Maha Kasih? Ya Tuhan kami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Banyak hal yang telah kita lalui dalam 1 tahun ini. Terkadang kita sesat ketika berbagai kesulitan menerpa kehidupan kita. Tetapi kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Dia selalu membuat rancangan yang indah bagi kita, rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan Allah bagi kita. Rancangan itu jugalah yang harus kita pegang teguh, agar kita bersukacita untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Untuk semua itu, marilah kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Hatiku Gemar Memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada ibadah akhir tahun ini, tertulis dalam Galatia 6 ayat 9, demikianlah bunyinya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian yang fasih, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel dalam ibadah akhir tahun ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 13 sampai dengan 16.
Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Refleksi akhir tahun. Malam hari ini adalah malam yang terakhir pada tahun 2021. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini dan kita segera memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Berbagai macam hal yang telah kita lalui, bagaikan roda yang berputar, kadang kesulitan, mara bahaya, dan rintangan datang. Namun, sukacita juga diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mengizinkan kita bekerja, menuai hasil dari pekerjaan kita. Kita boleh memberangkatkan anak-anak kita menimba ilmu. Juga banyak hal yang lain yang membuat kita bergembira. Mengingat semuanya itu, saat ini hendaklah kita bersukacita karena Tuhan mengizinkan kita berjalan sampai pada akhir tahun 2021. Ya Tuhan, kami telah Engkau sertai berjalan dalam satu tahun ini. Kami melihat betapa besarnya kasih-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Ajarlah kami semakin dekat dengan-Mu dan memuji nama-Mu dalam segala kehidupan kami. Saudara yang kekasih, hingga saat ini kita masih dalam suasana pergumulan dan kecemasan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Pada akhir-akhir ini, jumlah yang terinfeksi COVID-19 memang sudah menurun. Anak-anak didik telah diperbolehkan bertatap muka di sekolah, walaupun masih dibatasi ruang dan waktu. Kita telah boleh kembali bekerja, perekonomian negara kita semakin membaik. Kita telah beribadah di dalam gereja, walau harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita juga telah menyaksikan bahwa pemerintah kita telah berupaya sebaik mungkin agar segenap warga masyarakat Indonesia dapat mengikuti vaksinasi. Karena itu, haruslah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Tuhan kita. Rancangan damai yang dari Tuhan telah kita rasakan dan akan diberikannya kepada kita selamanya. Marilah semakin taat dan berdoa selalu kepada Tuhan. Kiranya mara bahaya segera berlalu. Saudara kita yang terinfeksi virus corona segera pulih kembali. Sehingga bersama-sama kita kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Secara khusus untuk memasuki tahun yang baru 2022 yang akan datang. Ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, kasihanilah kami, pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik, lenyapkanlah virus corona dari muka bumi. Kami percaya rancangan damai sejahtera ada padamu, dan rancangan damai sejahtera akan turun kepada kami umat ciptaan. Saudara-saudara seiman,
janji Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Di dalam janjinya ada rancangan damai sejahtera yang hendak diberikannya kepada kita. Itulah yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Dengan demikian, marilah selalu berharap pada janjinya. Peganglah erat janji Tuhan, agar kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita bernyanyi. Sambil kita berdiri, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan berik dan laporan keuangan. Mohon maaf, kita bernyanyi dari 758. Kita mendengarkan berik dan laporan keuangan. Dihita salutna amanami do inanami di bagasan partikianon jaun nami ma songon berits manang barita jujur tahun 2020 sada. Patujulu pinuji ma debata marhiti Tuhan Yesus Kristus Raja ni gereja namar sangap di saluhut pakubasion na pinasahat na tu huriana tama hita mandok muliate tu ibana di siala gugu nasian ibana do
terbain hita mangula di Huriana HKBP Cimanggison. Hatan itu hata di Joshua 23 ayat walu di dok. Ikon tu Jahuba di Batamunai tama hamu marsi hohot songon nabine muna rasi rasa sadarion. Dinggado marture sude ulaun dohot program ni Huriata tung takas do persidohoton ni ganup hita saluhutna imana mangalehon rohana patuluson aka program nasahat di bagasan satahun bulun di tahun 2020 sada ima sian sada ulaun nabalga ima marhite pesta ulang tahun 40 sada tahun HKBP Cimanggis di tanggal 27 Mei 2020 sada di dohot di pesta tahun pemberdayaan Mananggol Tilon natapatupa di tanggal 14 November 2020 sada. Toktong do di bagasani takas do marparbui di ulau ni jala marhite aka parbui nai takas tahilala di tonga-tonga ni Huriata. Alani di bagasan hatan itu hata di Psalmen ima di 126 ayat tulu di dok gudang matongon nabi nahen ni Jahuba tu kita jadi marhiras ni rohama hita. Marujahan program kerja Huria naung ditotopon di rapor Huria di Desember tahun 2020 nasal putauji do patupahon aka pakubasion itap natolap guguta jala tahamuliate hodo di saluhutna naung mardahan sahat tu partikianon. Alani pasaton nami ma ima di bagasan pakubasion di HKBP Cimanggis di bagasan sataunon na perjulu per mingguon di perdusdoson na marminggu di tahun 2020 sada. Di minggu pagi masuk pukul 7.30 ima bawa 78 halak boru 126 halak jala jumlah rata-rata 204 halak. Di Arian pukul 10 bawa 75 halak boru 100 halak rata-rata 124 halak. Di Minggu Botari pukul 10.05 bawa 71 halak boru 77 halak jumlah 148 halak. Sekolah minggu ima di pukul 30 jala di patupado marhite virtual manang live streaming. Alani di bagasan gobaran ni rata-rata per minggu ni na masa di Huriata tahun 2021 ima sada masa normal ibadah di gereja tanggal 1 Januari 2021 sahat tu tanggal 10 Juni 2021. Jadi manipat ono bulan do hita di tahunon ima namar minggu di gereja. Nah peduaon masa PPKM ibadah di rumah masing-masing mulai siang tanggal 20 Juni 2021 sahatu tanggal 22 Agustus 2021 ima ibadah dohot secara live streaming. Alani di bagasani takas do tapi tuhud marhite aka kebaktian di bagas tabi. Di masa new normal ibadah gereja dengan protokol kesehatan di tanggal 20 Agustus 2021 sahat tu tanggal 30 Desember ima sahat tu sadarion 2021. Nah paupaton ibadah Natal umum tanggal 24 Desember 2021, Natal perjulu 25 Desember 2021, Natal peduahon dohot Natal gabungan tanggal 26 Desember 2021, ibadah 31 Desember 2021 dohot tahun baru marsugut 1 Januari 2022. Jala di patupado ima di gereja dohot marhite live streaming. Kegiatan rutin di permingguan. Nah perjolo 1 Januari 2021 ima songna somal di patupa permingguan perjolo di tahun di ganup tahun di awal tahun manang bona tahun manang didok ibadah tahun baru.
Jala di bagasan tanggal 3 Januari 2021 sahatu tanggal 13 Juni hobar nanti laporan na parjulu nakiningan di Patupado permingguan ima di gereja jala mardalan do denggan jala dimulai tanggal 20 Juni 2021 satu tanggal 20 Agustus 2021 ima permingguan di bagasan mengikuti aturan PPKM jala saat tanggal 20 Agustus 2021 sahatu sadarion mardalan do permingguan songona somal jala marhite nang aplikasi na mardalan ima marhite live streaming na mangihut pertanyaan keluarga di Patupa di bagas masing-masing marhite buku acara na di sagion parlado ganup sektor ima ganup hari Rabu pukul 20 jala di bagasan tahunon di Patupado ima marhite sian live streaming. Jadi adong dua hal manang dua cara tapatupa di bagasan tahunon marhite langsung acara na niuluhon ganup keluarga dohon na langsung marhite sian aplikasi live streaming ima di Patupa sian gereja laho ihuton ganup sektor manang keluarga. Namang ihut di bagasan tahunon di Patupado ima hari ulang tahun HKBP pa 30 tahun. Jala dinggado mardalan di bagasani jala di bagasan ulang tahun ni dinggado nang aka kegiatan-kegiatan marhiti ibadah dohot nang aka acara pesta dohot panotoron di bagasan tahunon asing sian pembentukan panitia hut tulbusada HKB Cimanggis di Patupado ima memuka di tanggal 30 Januari 2021 ima pemilihan panitia jala pelantikan tanggal 14 Februari jala di tanggal 23 Mei 2021 di Patupa Pesta HUT jala di tanggal 10 Agustus 2021 ima di Patupa acara pembubaran panitia. Namangihut di tanggal 28 Februari 2021 ima di Patupa ima PPD ima di Bonataun di Deboskap jala pasidohot do huriata di Bagasani jala di Patupa di Distrikta tanggal 7 Maret ima acara paborhaton situa pensiun ima di Patupa paborhaton situa RE Gultum sian sektor Galatia. Di tanggal 14 Maret 2021 adong do di Patupa Huriata ima majakon calon parlalu sektor na di Huriata ima gudangna walu halak jala sesuai doi tu rapor Huria naung ditotopon di tahun 2021 do tikting taringot tu penambahan aka calon situa. Tanggal 15 Maret 2021 ima di Patupa ima kompen pangula nagok tiki distrik ima di Patupa di hari 15 Maret 2021 di HKBP Paulus 11 April ima pergantian sekretaris Huria ima sian situa H Bagariang almarhum tu situa M Boru Raja Gugung tanggal 10 Juli manjakon paborhaton padita fungsional ima sesuai do SK paborhaton padita Atambun sarjana teologi jala
na manggatihon ima padita Esron B Tapubulun Master Teologi. Sada Agustus 2021 di patupa huriata do pemekaran sektor ima terbentuk ma sektor nai baru na pemekaran sian sektor Galatia ima sektor Kanaan. Tanggal 5 tu tanggal 6 Agustus ima di patupa huriata Nabuluni ima rapot pendeta distrik di patupa di HKBP Cinere na ni dohotan ni padita resort do padita fungsional. Tanggal 22 Agustus 2021 ima patupan peneguan sidi tu 40 sia halak naum marsiajar di bagasan sataun dilaksanakan ni secara tatap muka terbatas na ni dohotani natoras. Bulan Agustus 2021 saudo di patupa pengadaan peralatan live streaming do pembelian sound system ima natakas na boitaida di bagasan partikianon jalanunga mardalani di bagasan piga bulan. Di tanggal 5 September 2021 ima pasahaton penghargaan tu yanakon na berprestasi di bidang akademik do non akademik tingkat SD 1 SMA. Jala di patupado di tahunon ima sertifikat dohot na mangihu muse los di pasahat nang akasi pelas roha tu akayanakon na berprestasi. Tanggal 26 September 2021 ima seminar ama HKBP Regional Tulu ima na di patupa di HKBP Petojo na ni dohotan sian sada sahalak sian punguan ama di huriata. Tanggal 25 tanggal 30 Oktober ima rapot padita hatopan di dohot sekaligus sinode distrik yang di dohotan ni padita resort do padita fungsional dohot di sinode di dohotan utusan sian resota ima na diwakilhon situa W Manulang. Tanggal 24 November 2021 ima di patupama rapot BPH dohot dewan taringot tu LPG dohot program huria. Tanggal 27 21 November ima rapot parlado partohonan lau monotopon konsep program kerja dohot anggaran huria di tahun 2022. Di tanggal 5 Desember 2021 rapot huria na menutuhon do menotopon ima anggaran huria dohon program kerja di tahun 2022. Na mangihut di bagasan tahunon di patupado ima ulaun Padidion Nabadia di bagasan tahunon di patupado Padidion Nabadia ima di tanggal 10 Maret 2021 tu 10 halak dak danak ima la walu halak bawa do 5 halak boru. Tanggal 20 September 2021 4 halak dak danak ima 2 halak bawa do 2 halak boru. Tanggal 20 November 2021 di patupa Padidion nah ini pu tu sahalak poso-poso ima bawa. Tanggal 26 Desember 2021 ima Padidion tu 10 pitu halak onom bawa dot 10 sada halak boru. Maka tidak kon hapur siaon di halason dohot pasi dohot do par guru maka tidak hapur siaon na maka burjuhon persiajaran naung di totuan di huria dohot haburjuhon nasida makubasi ulang di huria. Isarana di parminggon di pukul 10 welu nasalpu lau mengajari akayanakon ni huriata naing maka tidak kon haporsion di patupa huria do marguru reguler dohot irreguler khusus tu akayanakon naung kareju dohot marsikola di luar Jakarta. Marguru malua reguler marsiajar tiap hari Sabtu dohot Minggu pukul 10 onom sian November 2020 1 bulan Agustus 2021. Ujian tulisan 7 Agustus, ujian lisan Rabdot Natoras tanggal 10 4 Agustus. Maka tidak porsiona tanggal 22 Agustus 2021
godangna 40 halak 20 halak bawah 20 halak boru. Perguruan melua irreguler masih ajar tentatif pukul 10 maka dilakukan hapus secara selama Januari Desember 2021 godangna 12 halak. Pakubasion tu namoding di patupa huriata do pakubasion tu namoding jupa adong namoding di ruas ni huriata nama kubasi penguburan di udian suak songoni dung di pataru tu udian marhite pangapulian tu keluarga namoding songoni hatariani holong nasian huria di pasah do sosial ni huria tu keluarga namoding 1.750.000. Laos di bagasan tikion songon data namoding di tahun 2020 sada ima godangna 20 halak ima khobar tu di Papua di tiki di ujung tahun perhuriaon. Pakubasion namasa di tonga-tonga ni parlado namartohonan. Di Ganup hari Kamis di Patupado sermon parlado partohonan ima dinalaho membahas taringo tu pangaradion di parjami tahun jalalu mobi dinalaho mangarang-rangi aka ulaon si obasani huria di tonga-tongai mardalan jala laos di bagasa sermonido di Patupa ima aka laporan-laporan nanang si pamasukon ima di tonga-tongani warta gereja jala di bagasan tauno mardala doi tetap do di bagasan persermonan na bersifat PPKM manang marhite prokes di bagasani na mangihut di ulaon aka dewan koinonia dengga do mardalan ima taringotu aka ulaon di dewan koinonia jala laos di bagasan LPG nasida takasdo dilaporkan di marhite sian rapot huria nasalpu taringot di aka seksi-seksi si onomi ima mula seksi sekolah minggu seksi remaja naposo bulung parupuan ama dohot lansia. Nah mangihut dewan marturia di Ganup hari Jumat Ganup minggu di Patupada toktong ima latihan song leder dinalaho mangarade di aka manguluhon di paredeon di Ganup aka minggu ima di minggu masuk jam 7.30 dohot jam 10 dohot di pukul 10.05 laos di bagasan dewan marturia do diradoti ima taringot dinalau memasang multimedia na boy pakeon satu partikianon ima marhite live streaming jala di Patupado muse marhite dewan marturia marhite aka peralatan musik dor aka alat-alat na asing proyektor na takas taida di bagasan tikion alani tahamuliateho masaluhut nai ala takas do mardalan jalana mangurupi hita lau patu hihut di aka ibadah di tonga-tongani hita na marminggu Dewan Diakonia di tanggal 5 September 2021 di Patupado ima sosialisasi AKM sebagai salah satu program diakonia untuk seksi pendidikan jala di bagasan 5 Septemberi di Patupado pemberian penghargaan tu yana kota na berprestasi akademik non akademik tingkat SD SMA dalam bentuk sertifikasi mengingat kondisi parhepengon di huria dialani nunga takas mardalani ima di sertifikat dohot si palas roha na di Patupa di bagasan bulan nasalpu ulang HKBP manang pakubasion tu distrik 20 Deboskap. Ganup dari Senin tiap bulan di Patupado Kompen distrik jalani dohotan ni aka full timer nasian huriata
di resort Cimanggis ima mandohoti aka kompen manang sermon sa distrik. Tanggal 25 Oktober 2021 ima rapot padita hatopan ima berpusat di titik 10 tulu di Patupa di Bogor, ima nang dihotan padita resort dohot padita fungsional. Tanggal 20 Oktober 2021 jala di Patupa do ima sinode distrik HKBP di Bogor jala utusan sian HKBP Cimanggis padita resort padita Ipanjaitan do Situawi Manulang. Nah mangihut di statistik di tonga-tongani huriata di bagasan tikion jauh nami ma nagabi lapora parpudi hobar tu pendataan manang pom nang sahat tu bagasan huria manang sekretaris huria torop ni kakak manang torop ni kepala rumah tangga ripe dihita ima sian 10 sektor godangna 500 ono pulusia rumah tangga torop ni bawah ima 1110 halak torop ni berua manang perempuan 1014 halak jumlah 2.204 halak perbagi ama 470 seda halak ina 520 halak sekolah minggu bawa 278 halak sekolah minggu perempuan 205 halak remaja bawa 170 halak remaja perempuan 142 halak naposo bulung bawa 250 halak naposo bulung boru-boru 220 sia halak lansia bawa 40 halak lansia perempuan 57 halak jala nama balu bawa 15 halak nama balu boru-boru 70 sia halak. Alani secara konklusi sudah naung terregistrasi 1 bulan Desember 2021 gabe jumlah kepala rumah tangga 560 sia halak kakak jumlah jiwa bawa 1110 halak jumlah jiwa boru-boru 1014 halak pungu masude 2206 halak. Jala di bagasan tikion laporonon nami ima taringot songo dia perdalanan ni di tonga-tonga ni huriata ima akaragam na pinatupa marhite akadewan lumobi diakoni sosial ima marhite sian aka bantuan sosial baik na ditiki masa covid di bagasan hatiai marhite diakoni sosial dohot nang bantuan secara pribadi di tonga-tongani huriata alani parjulusali pasaton nami ima moliate tu aka donasi naung pasahaton aka bantuan sosial lumobi ditiki masa makopit 10 sia di tonga-tongani huriata di bagasan taunon jala hudo kami moliati gudang nang dihita saluhutna nasohagoran nami na pasahaton aka bantuan sosial baik berupa barang baik berupa materi manang uang dohot lana asing alani diamu aka manami do ini nami tatangnya koma lumobi kita memasuki di tahun 2022 imana magawar tahun kesehatian di bagasan tahunon kita nungata bolus ima di tahun pemberdayaan laos masuk mahita di tahun 2022 ima tahun kesehatian jala disakapi rohado di bagasan aka program naung taputuson ima di rapot huria marhite aka ragam
asing sian tahun kesehatan nagabe program pusat ni HKBP na ikon ulah honota jada di bagasan pangaradion di ngoluta ima patu paon di aka pesta di tahun 2022 marhite pesta pembangunan manang pesta gotilon do pesta secara khusus di gereja ta Cimanggis ima di tahun kesehatan. Songoni madiamu amanami do inanami na boyu padarhami na gabe barita jujur tahun di tahun 2021 anggiap mah nang di tahun 2022 lam tudinggan na parminggota jala saya tulus ma mamuka di 2022 tak coba doa non dinalaho memulai songon kebaktian nasional alai tetap dalam wawasan ima prokes dohon markiti sian aplikasi live streaming. Moliate madi kita salutna amanami do nami di bagasan tikion saya tuhatama nama dongani kita di saluhun aka perdana ngoluta lumubi kita mamongoti di tahun 2022. Moliate ma horas pinasak ma laporan keuangan tu sekretaris bendahara. Shalom di hita salut na. Mulai tema di tuhata ala asido tolong na mendongani hita bui marpungu di akhir tahun 2021 menjelang tahun baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih buat kita. Kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari Resort HKBP Cimanggis. Jala perjolo mulai tema musai di emang pandita dohot kadungan parhalado na dohot di Tamarpungu apalah di Botarion. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mohon maaf dan mohon izin untuk mempersingkat waktu. Karena ini sudah zaman IT, kita terbantu oleh monitor kiri kanan. Kita dapat melihat laporan keuangan dari Resort HKBP Cimanggis sejak Desember tahun 2020 yang lalu. Molo hujahahon non item per tahun, per bulan cukup makan waktu karena kita juga jam 6 nanti masih ada kebaktian. Mohon izin. Siap dohami paturehon akan hurang. Siap dohami diperiksa manang di audit atau diverifikasi keuangan di Resota Jala. Memang kami sudah diaudit oleh dari tim distrik. Oleh karena itu amanginang tabarate homma tu monitor laporan keuangan Resort Cimanggis dari bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Satu sadarion. Saldo akhir November 2020 atau saldo awal di Desember 2020 adalah 34.636.098 rupiah. Ditambah pemasukan Januari dapat kita lihat dan pengeluarannya Februari
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2021. Kita lihat di dalam pemasukan, totalnya adalah 336.398 rupiah. Di kolom pengeluaran, jumlah pengeluaran adalah 247.047.804 rupiah. Maka saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 adalah 331.786.398 rupiah dikurang 290.047.804 rupiah adalah 41.738.594 rupiah. Jadi Oma saldo ni resota sampai dengan 31 Desember 2021. Molota bereng siang tahun lalu ada peningkatan sedikit. Tahun lalu adalah 34.636.098. Syukur pada Tuhan yang walaupun kita di dalam PPKM atau di dalam COVID-19 ternyata gereja kita, resort kita masih bisa berjalan dengan baik. Semua pembayaran atau kewajiban baik di distrik maupun di pusat atau pembayaran lainnya sudah kita lunaskan. Dan hingga dengan saat ini tunggakan ataupun hutang, katakanlah hutang dari resort kita baik ke pusat maupun ke distrik sudah nggak ada, sudah lunas. Mulai tema di debata ala dilihat dope dihita hasadaun dinalau mendukung manang pamajuan huriat tahun. Jadi poson hata jala tabang idoma gugus ya Tuhani asa tetong diramoti hita di nalau mangulahu nakaulahota satokin nae nang talewati ma tahun 2020 sada. Jadi sekali lagi kami dari segmen Sekretaris Bendahara Resort mengido maaf molotung adong hahurangan nami di nalau mangulahon nami di distrik maupun kewajiban sampai ke pusat. Mangido maaf. Radedo hami paturehon diaka nalubi hurang. Terbuka doa hami mana songod dia molo adong naso hurang pas tapature. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Mohon maaf diaka hahurangan nami. Songod ini laporan keuangan ni resota untuk Desember 2020 1 Desember 2021. Tuhan memberkati. Tauduti mabuse laporan keuangan ni huria. Mohon maaf ala dangboy rapita pajukpa botaryon dohot Bendahara Huriata amang situa El Manalu
ala kebetulan ada ulau nasida di luar kota. Jadi dititip pematu kami untuk membacakan berita keuangan nih huriata. Tapai utiut mak. Keadaan keuangan nih huria pembangunan Dohot Pusat HKBP Resort Cimanggis Parjolo huria Desember 2020 1 November 2021. Pemasukan melalui warta tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 28 November 2021 1.312.279.418. Pengeluaran melalui warta tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 28 November 2021 1.795.150 rupiah. Saldo akhir tanggal 28 November 2021 259.484.268 rupiah. Saldo awal 6 Desember 2020 105.188.068 rupiah. Maka saldo huria sampai dengan 28 November 2021 364.672.336 rupiah. Pembangunan. Pemasukan warta tanggal 6 Desember 2020 sampai 28 November 2021 104.975.500 rupiah. Pengeluaran melalui warta 6 Desember 2020 sampai dengan 28 November 2021 91.500.000 rupiah. Saldo akhir 28 November 2021 13.475.500 rupiah. Saldo awal 6 Desember 2020 67.980.369 rupiah. Total saldo pembangunan sampai dengan 28 November 2021 81.455.869 rupiah. Ketiga, pusat. Pemasukan warta tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 28 November 2021 52.251.400 rupiah. Pengeluaran melalui warta tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 28 November 2021 46.134.400 rupiah. Saldo akhir 28 November 2021 6.117.000 rupiah. Saldo awal 6 Desember 2020 17.885.000 rupiah. Maka
total saldo untuk pusat sampai dengan 28 November 2021 adalah 24 juta 2.000 rupiah. Demikian laporan keuangan Nihuriata Cimanggis 28 November 2021. Laporan keuangan ini telah terverifikasi, dibuat oleh Bendahara Sintua L. Manalu, diverifikasi oleh tim verifikasi HKBP Cimanggis, tertanda Sintua T. Siagian. Mengetahui pendeta atau uluan HKBP Resort Cimanggis, Pendeta I. Panjaitan MTH. Songonima laporan nih keuangan nih Huriata sampai dengan November. Untuk bulan Desember akan dilaporkan di bulan depan. Mau lihat mah amang inang di sude ruas nih Huriata naung manupahi manang naung mangulahon aka kewajiban naung pasahaton aka kewajiban dohot mangurupi di aka ulaon-ulaon pesta anggiama lam tu dinggana Huriat tahun tua tiktai mangihut di pasu-pasu tuhata mahita saluhuna sahalinai hami sian sekretaris Bendahara Resort Dohot Bendahara Huria HKBP Cimanggis pasahaton mohon maaf molo tungadong diaka hahurangan nami. Selamat hari Natal, dohor selamat menjelang tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sehat. Selanjutnya kata sambutan dari Amang J. Purba Inang Boru Manulang. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam. Horas madihita saluhutna. Parjuluma tadok mauliate itu mata perdengar bahasa di sala di lehot dodi hita hai pason saat tu sadarion. Di hamuna tua-tua nami amang inang adong do hatani dia tua-tua madok sada silopa gadong dua silopa uli. Tung sahalak au pen ajong-jong nuang na pasahaton nang sudi meita pasahaton ate. Mauliate. Suang songima parjuluma tadok mauliate itu mata perdengar bahasa di sala di lehot dodi hita hai pason saat tu sadarion. Di hamu amang padita nami resort na hormati kami suang songding amang padita fungsional do di sude pangulan di Huria HKBP Cimanggis molo songo kami sian Huria takas naking hupay hut kami laporan munai do kegiatan munai tung masay lenggat do tutu sudena nampi gudang na masa na terhadapi di bagasa satau bolonon say bolong matutu aka sorimago hatop asa boy di tahun 2022 boy betadingkan program ta dingkan mardalado dingkan jala boy musehita songon na biasa dia kapartangyangan nata dohoti di bagas tabe saya tuhat tama naman dongan kita tuhat tama nama masu-masu kita jadi bolo song kami siar ruas nang pola gajang dokulon nami dua mu amang padita nami amang padita resort songon ini amang fungsional do sude aka perhaladuni hurion jadi songon hata nami sian ruas mewakili pasaton nami ma selamat hari Natal 25 Desember Madi Hamuna jala menjelang selamat tahun baru 2022 Tuhan beserta kita saya itu hipas nama Hamuna mergogo mamu amanginang dia kabar halu nami asadok maniroy hami akar ruason jadi daurang pola malawon makatai songon hatani dari tuan malok-malokku asal lagi manina hudulan jala dorpi pangusadian horas mahita sude ruas ni HKBP jala saya tong didongani Tuhan songon ima Hata sian kami mewakili ruas maulade.
Terima kasih buat Amang J. Purba, Inang Bormanulang. Sekarang kita lanjutkan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan
Damai sejahtera yang daripada Allah itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini adalah hari yang terakhir untuk tahun 2021 kita jalani, dan kita akan memasuki besok tahun yang baru, tahun 2022. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pengharapan iman dan kasih kita untuk menjalani yaitu besok tahun yang baru dan mengakhiri hari ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Demikian dikatakan dalam ayat itu. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babil, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu di tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apabila kita amati dari ayat yang saya baca tadi dari Nabi Yeremia, di mana nabi ini menubuatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu telah di dalam pembuangan, yaitu disebut dengan pembuangan Babil. Dan kita dapat melihat dalam ayat itu tadi bahwasanya 70 tahun bangsa ini yaitu diperbudak, yaitu di Babil, itu sekitar di luar Israel, tepatnya itulah negara Irak. Disitulah dalam sejarah umat Tuhan pernah dijajah, diperbudak dan mengalami yaitu penderitaan yang sangat dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, walaupun bangsa ini di dalam penjajahan atau di dalam perbudakan, Allah tidak jauh dari mereka. Dan Allah tetap memperhatikan bangsa itu. Sekalipun bangsa itu mengalami yang disebut tadi yaitu penderitaan. Nah, mengapa ini terjadi? Dan mengapa sikap Allah demikian? Kita tahu saudara-saudara, bangsa ini pernah merasakan dirinya adalah merasakan kuat dan merasakan dirinya tidak perlu dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan mungkin oleh karena kemakmurannya, karena dia merasakan dalam kehidupannya terlampau aman dan sejahtera, dan merasakan bahwasan itu semua adalah bersumber dari kekuatan bangsa itu. Nah, inilah Tuhan mau mengajar atau mendidik bangsa ini bahwasanya bahwa apapun yang mereka alami sebenarnya selama ini adalah karena berkat dan anugerah Allah di dalam bangsa itu. Dan Tuhan mendidik bangsa ini, ada bangsa yang kuat, bangsa Babil, mereka dikalahkan yaitu Israel, dan akhirnya mereka dibawa ke negara yaitu Babil untuk diperbudak.
Nah, saudara-saudara, inilah yang merupakan satu pengalaman di tengah-tengah bangsa itu. Dan pada akhirnya mereka melihat bahwasanya tanpa Tuhan, tanpa perbuatan Tuhan dan anugerah Tuhan, mereka tidak dapat rupanya untuk menikmati apa yang disebut dengan sejahtera, hidup penuh keamanan, penuh dengan segala sesuatu yang mencukupkan hidup mereka. Bahkan sebaliknya mereka mengalami penderitaan yang sangat hebat. Nah, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan, ketika pada waktunya maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Bayangkan saudara-saudara, 70 tahun mereka harus melewati penderitaan itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka, dan pada akhirnya negara Babel ini dikalahkan negara Persia, dan Raja Persia mengizinkan bangsa ini untuk kembali ke Yerusalem, dan mereka dapat hidup secara bebas, berdaulat, dan mereka dapat membangun kehidupannya. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yeremia di sini? Ketika hidup manusia jauh daripada Tuhan, maka dia akan menderita. Tetapi ketika bangsa atau manusia selalu taat dan hidup di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Bahwasanya kehidupan kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, bahkan kelimpahan akan menanggungi kehidupan manusia. Itu sebabnya ayat ini merupakan suatu pegangan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Dalam arti kita mensyukuri tahun 2021 sudah kita lewati dengan baik. Dan kalau kita mendengarkan tadi berita pelayanan ataupun berits Pangulaun, kalau saya mengatakan memang ini luar biasa. Di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah krisis yang ada di tengah-tengah dunia dan tempat kita dan hidup kita, tetapi Tuhan masih berkarya. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita dapat melewati semua pekerjaan-pekerjaan di dalam kehidupan kita dan gereja. Dan inilah merupakan sesuatu yang kita artikan dalam iman kita, dan kita optimis pada tahun 2022 Tuhan tetap bersama dengan kita untuk memberikan penyertaan dan berkat-Nya bagi hidup kita. Itu sebabnya dalam ayat ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Pertama, rancangan program Tuhan di dalam kehidupan kita adalah program damai sejahtera. Shalom. Damai sejahtera dikatakan dalam ayat ini adalah di mana Tuhan akan tetap memberikan keamanan, rasa sukacita, dan kebebasan kepada umat dengan catatan apabila itu yang dikatakan bangsa itu, umat Tuhan itu selalu hidup dan diam di dalam Tuhan. Nah, inilah pengharapan kita Bapak Ibu. Rencana Tuhan sungguh baik bagi hidup kita. Tentu rancangan Tuhan yang begitu baik, mari kita ikuti ketaatan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Kerajinan kita tetap di dalam Tuhan. Selama kita setia, percaya, taat, dan rajin di dalam Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutin di dalam hidup kita. Itu yang sebabnya dalam ayat tadi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Luar biasa, ini janji yang harus kita pegang. Kita harus komit sebagai umat Tuhan. Karena Allah sudah berjanji untuk memberkati kita. Tentu berkat ini bernilai sangat tinggi dalam hidup kita. Ketika kita setia dalam Tuhan. Tetapi kalau kita mengatakan bahwasanya hidup kita ini sudah mampu untuk mengatasi segala persoalan hidup kita, itu yang terjadi dalam pengalaman bangsa ini. Bangsa itu akan semakin menderita. Hidup kita akan menderita. Hidup kita tidak mengalami kecukupan. Hidup kita akan mengalami
yaitu kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Puji Tuhan, hari ini kita mengakhiri dalam tahun 2021 dengan berbagai memori-memori yang sangat luar biasa. Tetapi satu jawaban yang hendak dikatakan firman Tuhan ini, bahwasan rancangan Tuhan adalah damai sejahtera bagi hidup kita. Rancangan Tuhan adalah baik bagi hidup kita. Dan rancangan Tuhan itu, masa depan kita sungguh luar biasa apabila kamu berseru, memanggil, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita masing-masing. Pasti rancangan damai sejahtera itu, dalam arti bukan secara perasaan kita damai, tetapi damai sejahtera itu adalah diartikan kecukupan dalam hidup kita. Tuhan akan mencukupkan kita. Saya pikir untuk tahun 2022 banyak orang masih mengatakan, memprediksi kemungkinan hampir sama seperti tahun ini, karena sehubungan dengan masih berlangsung pandemik. Apalagi sekarang kita tahu ada varian-varian baru dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, sepanjang kita mendengar firman Tuhan, ini tidak perlu kita takuti. Yang paling penting kita tetap patuh, taat kepada prokes. Ya, prokes. Jadi kalau orang tidak prokes, melakukan protokol kesehatan, menjaga pembatasan dirinya seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, itu sama hal kita tidak taat di dalam apa yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, yaitu termasuk pemerintah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, marilah hari ini kita dengan sungguh yakin dan percaya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan hari ini. Itu sebabnya kita berkumpul di gereja, kita mengucapkan terima kasih penyertaan Tuhan. Dan kita mau menyerahkan malam hari ini untuk besok mulai kita menjalani kehidupan kita yang baru. Kita tahu seperti kata firman Tuhan itu, bahwasannya aku meletakkan rancangan-rancangan yang akan aku lakukan kepada kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, supaya Ia memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan, itulah yang akan kita terima dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Janji bahwa Engkau akan memberikan yaitu damai sejahtera bagi hidup kami ketika kami sungguh-sungguh setia, taat, dan mau bekerja melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami akhiri tahun 2021 yang penuh kenangan, penuh indah bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya sebagaimana firman-Mu bahwa Engkau akan memberikan yaitu hari depan yang begitu cerah bagi hidup kami. Tahun 2022 merupakan tahun berkat bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan menyertai kami, supaya kami dengan rendah hati selalu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu untuk tahun ini. Kami percaya untuk tahun 2022 yang akan kami mulai besok, kami akan tetap menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, kita memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nomor 437 sambil kita mengumpulkan persembahan kita yaitu khusus ke dana pensiun HKBP. Raja di dalam
undang untuk bangkit berdiri. Sejak Yesus di hatiku, penuh damai sentosa di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kebenaran janjinya kepada kita. Tuhan akan membawa kita kembali kepada rancangannya. Rancangan damai sejahtera adalah rancangan Tuhan bagi kita dan bukan rancangan kecelakaan. Dalam rancangannya itulah akan diberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Segala sesuatu akan berlalu dari muka bumi ini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia telah mengatakannya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Marilah pegang teguh janji Tuhan untuk melangkahkan kaki kita memasuki tahun baru 2022. Ya Tuhan Allah, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai langkah kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Janji-Mu akan kami pegang teguh dalam hidup kami. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Dialah yang diutus oleh Allah Bapa untuk memenuhi rancangan damai sejahtera dan kelepasan. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan kita dibawa ke dalam terang sesuai dengan janjinya. Dengan demikian bersama Yesus Tuhan, marilah berbuat dan bekerja. Berjalanlah pada tahun baru 2022 dengan bersukacita. Jika Yesus sertamu, katakan binasa. Takut menggodamu, Yesus pengusirnya. Asal imanmu teguh pada Tuhan kita, duka cita hatimu akan hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan
Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini ketika kita sudah menerima firman Tuhan dan berbagai kebaikan Tuhan khususnya pada tahun ini, oleh sebab itu baiklah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini secara khusus yaitu mulai daripada song leader, organis, dan terutama para perheladu atau majelis gereja HKBP Cimanggis dan kami sendiri Uluan Huria dan pendeta fungsional mengucapkan bagi kita semua selamat kita memasuki menjelang tahun baru 2022. Shalom. Ya, ya sebagai pemberitahuan karena di depan tidak dapat keluar karena sudah banyak jemaat yang sudah menunggu sini. Baiklah kita keluar dari akses depan. Silakan.